Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk umat-umat yang terdahulu dan umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang ketika baginda Nabi ke neraka melihat ada satu orang yang mana orang tersebut ketika tiduran kepalanya dihujani dengan yang namanya batu. Batunya itu sebesar rumah, sangat-sangat besar batu tersebut. Kemudian kepalanya itu dihujani dengan yang namanya batu, dihempaskan dengan batu sampai hancur. Ketika hancur, diangkat batu tersebut, fa'adat kamakan. Kepalanya itu kembali lagi seperti semula. Kemudian langsung dihujani dengan batu tersebut sampai hancur lagi. Kemudian fa'adat kamakan, diangkat batu tersebut, kembali lagi kepalanya kepada semula, bentuk yang semula. Kemudian dihempaskan lagi dengan batu tersebut. Kemudian diangkat batu itu, kembali kepalanya ke bentuk yang semula. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? "Haula'i qaumun min ummatik." Ya Rasulullah, suatu kaum dari umatmu yang mana kaum tersebut tatafaqar ru'usuhum 'anis shalah. Itu adalah orang-orang yang sangat berat untuk melakukan yang namanya salat. Mereka malas untuk melakukan yang namanya salat. Makanya hati-hati, azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang meninggalkan yang namanya salat. Yang namanya salat, as-shalah, as-shalah. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan azab yang sangat pedih seperti itu bagi orang yang meninggalkan salat, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih melihat apa yang akan terjadi nanti kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan yang namanya salat. Makanya salat itu dijaga ya Rasulullah. Salat dijaga wahai umat Muhammad. Salat kita jaga. Istri kita selalu salat tepat waktu. Ketika masuk waktu kita ajak untuk salat. Anak kita, semua keluarga kita ajak untuk salat. Kalau Anda sudah merasa tidak mampu mengajari anak kalian untuk salat, masukkan ke madrasah. Masukkan ke pondok pesantren. Panggil seorang guru, kalian bayar guru tersebut untuk mengajari anak kalian untuk sholat. Jangan sampai kalian tinggalkan anak kalian. Ketika ada sebagian orang itu, ketika sampai waktu subuh, ayah tersebut atau ibu tersebut kasihan melihat anaknya lagi tidur, tidak dibanguni untuk sholat subuh. Dibiarkan untuk sholat, tidak sholat subuh. Tidak melakukan sholat subuh. Dibiarkan. Ketika ditanyakan, kenapa kau tinggalkan, kenapa kau biarkan anakmu tidak sholat? Kenapa kau biarkan dia tetap tidur, tidak bangun untuk sholat subuh? Saya kasihan kepada anak saya. Biasanya jawabannya seperti itu. Kasihan kepada anaknya. Akan tetapi, kalian tidak kasihan kepada anak kalian nanti ketika dimasukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak sholat sudah jelas masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau tidak sholat, hati-hati. Jaga sholat. Isra wal Mi'raj, perkara sholat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban sholat melalui Isra wal Mi'raj. Makanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada semua manusia. Orang tua yang laki akan ditanyakan bagaimana memperlakukan istrinya ketika masuk waktu sholat. Bapak akan ditanyakan bagaimana mengajarkan anaknya untuk mengetahui cara. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban apakah mengingatkan suaminya untuk melakukan yang namanya sholat. Seorang dimintai pertanggungjawaban apakah dia telah membangunkan anaknya untuk sholat subuh, apa telah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah,
mengajak anaknya untuk sholat di masjid? Apakah telah mengajak anaknya untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian hati-hati dengan perkara yang namanya perkara sholat, hati-hati dengan perkara sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan sholat tepat pada waktunya, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat